Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada bab tentang keutamaan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah penulis membawakan bab tentang keistimewaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau iringi langsung dengan keutamaan atau keistimewaan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian hamba-hambanya di atas sebagian yang lain. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allahu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Allah mengutamakan para nabinya di atas semua manusia. Dan Allah mengistimewakan memilih Nabi kita Muhammad SAW sebagai manusia terbaik secara mutlak di atas muka bumi ini, bahkan makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Kemudian yang harus kita yakini bahwasanya Allah juga mengutamakan sebagian tempat di atas sebagian yang lainnya. Allah mengutamakan kota Mekah di atas semua kota-kota yang ada di atas muka bumi ini. Ini untuk membantah kelompok Asy-Syi'ah Rafidhah qatalahumullah yang menganggap tanah Karbala, tempat kuburan Husain, sebagai tempat termulia di atas muka bumi ini. Inilah salah satu perbedaan akidahnya agama Syiah Rafidhah qatalahumullah dengan akidahnya Islam wa kaum muslimin. Akidah Islam dan kaum muslimin mengatakan kota Mekah kota termulia di atas muka bumi ini. Kemudian kota Al-Madinah. Kemudian juga Allah mengutamakan Masjid Haram di atas semua masjid yang ada. Kemudian juga Allah mengutamakan Masjid Nabawi di atas semua masjid selain Masjid Al-Haram tadi. Demikian pula harus kita yakini Allah juga mengutamakan sebagian waktu di atas sebagian waktu lainnya. Allah mengutamakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan atau di 10 akhir bulan Ramadan melebihi malam-malam
yang ada di atas muka bumi ini. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya. Demikian pula Allah mengutamakan 10 awal di bulan Dzulhijjah, bulan lalu, sebagai waktu yang termulia. Dilihat dari sisi siang harinya. Ya. Ini 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian pula sekarang ini kita di awal bulan Al-Muharram. Ya. Ini termasuk bulan yang Allah istimewakan. Termasuk juga bulan yang dipilih oleh Allah di antara bulan-bulan yang ada. Ini bulan yang dikatakan oleh Al-Quran Arba'atun Hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Dan Rasul SAW mengatakan ini adalah bulannya Allah. Seperti dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Ini kata para ulama, Allah menyandarkan bulan ini kepada dirinya, Syahrullah. Ini seperti penamaan masjid sebagai Baitullah. Untuk pengagungan, pemuliaan terhadap bulan yang dikatakan Al-Muharram ini. Maka sungguh sesat, sungguh batil orang-orang yang menganggap bulan ini sebagai bulan yang sial. Menamainya dengan bulan Sura dan dianggap ini bulan penuh kesialan. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah salah satu warisan akidahnya orang-orang musyrikin jahiliyah. Atau adanya bentuk tasyabuh, penyerupaan dengan orang-orang musyrikin jahiliyah yang menganggap bulan Safar sebagai bulan yang penuh dengan kesialan. Sedangkan Rasul mengatakan la adwa wala tiyara wala hama wala safar. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Dalam artian semuanya dengan seizin dari Allah. Penyakit sekali lagi itu bisa menular tapi dengan seizin dari Allah. Adapun tadi la adwa, ini sekali lagi untuk meniadakan keyakinan orang-orang musyrikin ada penyakit yang menular dengan sendirinya. La adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Semua dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tiara, tidak ada satu yang sial dalam pandangan Islam. Entah itu angka 13, rumah tusuk sate, tidak ada kata-kata keyakinan seperti itu. Wala hama, tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Wala safar, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Kalau dulu orang-orang musyrikin jahiliyah menganggap bulan Safar sebagai bulan yang penuh kesialan, sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia di negeri kita ini menganggap bulan Surah atau bulan Muharram sebagai bulan kesialan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi keyakinan orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan dari keyakinan itu muncul berbagai macam ritual-ritual yang syirik ataupun bid'ah. Entah dengan menyembelih hewan ternak, kemudian dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul atau kepada jin-jin yang mereka yakini bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ini semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. La'anallah man dzabah li ghairillah. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, Allah melaknat orang-orang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi harus diyakini bulan Al-Muharram yang sekarang ini kita ada di awalnya termasuk yang Allah pilih dari bulan-bulan yang ada. Ya, maka sekali lagi tidak benar keyakinan menganggap bulan Muharram yang dikatakan bulan Surah sebagai bulan penuh dengan kesialan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan Allah mengutamakan para sahabat Rasul SAW di atas semua manusia yang ada setelah para nabi dan para rasul. Jadi manusia terbaik adalah para nabi, para rasul. Itu manusia terbaik. Setelah para nabi, para rasul adalah para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala
perlu untuk kita sampaikan dulu yang pertama tentang apa definisi sahabat Rasulullah SAW. Ini terus akan kita tekankan karena di luar sana banyak definisi-definisi yang sesat dan menyesatkan. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Isabah, bahwasanya seseorang itu dikatakan sahabat yaitu dengan definisi man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian berjumpa dalam keadaan Rasul masih hidup. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa amana bihi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa mata ala dzalik, dan meninggal dunia di atas al-iman. Ini 3 syarat seorang itu dikategorikan sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki luar biasa keistimewaan yang telah Allah cantumkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, syarat yang pertama, berjumpa dengan Rasul SAW dalam keadaan Rasul masih hidup. Karena tidak mungkin orang itu dikatakan sahabat kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan Rasul telah meninggal dunia, alias ketemu Rasul dalam keadaan bermimpi. Ya, karena memang harus kita yakini bisa atau mungkin orang itu berjumpa dengan Rasul dalam keadaan bermimpi. Karena Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Barang siapa yang melihat diriku dalam mimpinya, maka dia betul-betul melihat diriku. Karena setan tidak mungkin bisa menyerupai diriku. Cuma permasalahannya, betulkah yang dilihat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang mengaku-ngaku melihat Rasul dalam mimpinya, kemudian ketika ditanya bagaimana ciri fisik Rasul yang engkau lihat dalam mimpimu, kalau dia mengatakan Rasul itu kurus, mengatakan Rasul tidak berjenggot, nah itu sekali lagi adalah palsu. Ya, tidak benar kalau dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau setan mengaku misalnya sebagai Rasul, misalnya sebagai Nabi, itu adalah salah satu cirinya. Ya, tidak sesuai dengan ciri fisik Rasul yang telah dijelaskan oleh para sahabat Rasul SAW dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, maka jangan tertipu dulu kalau ada yang mengaku-ngaku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengaku melihat Rasul dalam keadaan bermimpi jangan dipercaya, kecuali dengan tadi tanda-tanda yang sesuai dengan Syama'il Muhammadiyah, apalagi yang mengaku-ngaku langsung didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dajjal, ini kadzab, pendusta, pembohong. Jangan dipercaya sama sekali. Para sahabat Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Rasul dan mereka yang paling cinta kepada Rasul, tidak pernah ya Rasul mendatangi mereka. Di luar mimpi tentunya, sekali lagi. Sekali lagi, jangan mudah tertipu dengan slogan-slogan yang indah. Harus lihat intinya, isinya, timbang lagi dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau berjumpa dengan Rasul, kemudian dia menyebutkan ciri-cirinya betul. Tapi kalau dia mengatakan, kemudian Rasul mengajariku zikir ini, wirid ini, dan sebagainya, yang tidak pernah ada dalam hadis-hadis Rasul SAW, juga jangan pernah dipercayai. Karena Islam sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tidak mungkin Rasul mengajarkan hal yang baru dalam urusan agama yang beliau tidak pernah ajarkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Ini syarat yang kedua, seorang itu dikatakan sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu kafir, tidak termasuk sebagai sahabat Rasul SAW, atau dia munafik, bukan termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, meninggal dunia di atas al-iman. Adapun yang murtad setelah keimanannya, maka tidak termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu,
seandainya orang itu masuk Islam di zaman Rasul, tapi tidak pernah bertemu dengan Rasul, maka dia dinamakan at-tabi'i al-mukhadram. Ya. At-tabi'i al-mukhadram. Tabi'in yang masuk Islam di zaman Rasul, tapi tidak pernah ketemu dengan Ar-Rasul. Tapi dia bertemu dengan sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pernah kita lewati nama-nama mereka atau sebagian dari mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini definisi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah adalah definisi yang dipilih oleh ulama al-muhaqqiqin atau para pakar ulama ahli sunnah wal jamaah. Sempat kita sampaikan ada definisi yang batil yang disampaikan oleh ahli bidah, seperti oleh tokoh kelompok Hizbut Tahrir Taqiyuddin An-Nabhani yang mengatakan syarat sebagai seorang sahabat itu harus dia bersama Rasul setahun atau 2 tahun, ikut perang dengan Rasul 1 kali atau 2 kali. Dan dari definisi yang batil itu katanya dia Muawiyah bin Abi Sufyan bukan termasuk sahabat Ar-Rasul SAW. Naudzubillah min dzalik. Ini definisi yang batil, yang sesat dan menyesatkan. Atau juga ada yang disampaikan oleh Hasan Al-Maliki, salah satu tokoh Syiah Rafidhah qatalahumullah di Arab Saudi, yang mengatakan bahwasanya sahabat itu syaratnya harus yang masuk Islam sebelum perdamaian Hudaybiyah. Nauzubillah min dzalik. Kata ulama, maka dari situ dia mengeluarkan banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang lainnya. Jadi sekali lagi hati-hati dengan definisi yang diselundupkan oleh ahli bid'ah yang di situ intinya untuk mencela para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita tekankan sebelum pembahasan yang akan disampaikan oleh Al-Iman Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk kita paham betul definisi para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diketahui ini sahabat atau tidak tentunya lewat berita yang mutawatir, yang masyhur dari kalangan para al-ulama. Makanya tadi ada kitab misalnya Al-Isabah fi Tamyiz Shahabah karangan Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala yang menyebut nama-nama para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya sekali lagi, para sahabat Rasul SAW adalah mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW pada waktu hidupnya Rasul SAW dan beriman kepada Rasul dan meninggal dunia di atas al-iman. Kita yakini semua para sahabat manusia terbaik. Semua para sahabat Rasul dengan definisi tadi itu manusia terbaik setelah para nabi, para Rasul. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki akidah yang khusus tentang para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pernah bosan-bosannya untuk kita ulang dan ulangi terus. Apalagi di tengah badai fitnah, badai syubhat yang dilontarkan oleh al-bidah. Harus kita betul-betul paham akidah al-sunnah terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, harus kita yakini bahwasanya para sahabat tadi manusia yang termulia. Ini kalau kita murajaah lagi pelajaran yang sudah sering kita sampaikan, sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat yang merupakan manusia terbaik. Yang pertama, wajib mencintai semua para sahabat Ar-Rasul SAW tanpa kecuali. Wajib mencintai semua para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai para sahabat al-ansar. Ini bukan disempitkan hanya kaum al-ansar saja kata para ulama, namun semua para sahabat wajib untuk kita mencintainya. Apalagi Rasul juga mengatakan secara umum, awsaqural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Orang mukmin biasa saja kita cintai,
apalagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan hubbul ansar atau ayatul iman hubbul ansar. Dalam riwayat dikatakan al-ansar la yuhibbum illa mu'minun. Kaum al-ansar tidaklah yang mencintai mereka kecuali orang-orang yang beriman. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita wajib mencintai semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mencintai mereka. Misalnya sampai mensejajarkan mereka dengan Nabi, mensejajarkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wala natabarra'u min ahadin minhum. Kita tidak boleh berlepas diri dari seorang pun dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighir khair yadhkuruhum. Kita wajib membenci orang-orang yang membenci para sahabat atau yang mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat itu adalah bentuk keimanan, itu adalah bentuk kebaikan dan mengamalkan agama Islam. Namun sebaliknya, wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyan. Sedangkan membenci para sahabat Rasul adalah bentuk kekufuran, kemunafikan, dan kesesatan. Ini yang pertama, wajib mencintai semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wajib untuk memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sekali lagi tidak boleh berlebih-lebihan. Jangankan memuji para sahabat Rasul, memuji Rasul saja tidak boleh kita berlebih-lebihan seperti yang sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Wajib memuji para sahabat Rasulullah SAW karena Allah dan Rasul banyak memuji mereka di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang as-sahihah. Allah berfirman misalnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah menyediakan bagi mereka sungai-sungai atau surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian yang luar biasa, janji Allah kepada mereka. Demikian pula dalam akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina mau asyidda'al kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat, mereka keras tegas kepada orang-orang kafir, kasih sayang kepada orang yang beriman. Engkau melihat mereka rukuk sujud, mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sima'u fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud mereka. Di wajah-wajah mereka. Ini sekali lagi pujian Allah kepada para sahabat Rasul SAW. Bahkan Allah puji mereka sebelum mereka terlahir di atas muka bumi ini. Ini sekali lagi yang Allah firmankan dalam akhir surat Al-Fatih. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana sima'u fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurati wa mathalun fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu minhum wa 'amilus solihati maghfiratan wa ajran 'azima. Itulah perumpamaan mereka, kata Allah, di dalam kitab Taurat dan Injil. Kata para ulama, Allah telah memuji para sahabat Rasul dalam kitab Taurat wal Injil sebelum para sahabat terlahir. Luar biasa. Ini sekali lagi, wajib bagi kita semuanya memuji para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul telah bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, khairun nasi qarni.
Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ashabi amanatun li ummati. Para sahabatku adalah amanah bagi umat ini. Ini sekali lagi pujian Rasul juga kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita, akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW adalah mendoakan para sahabat dengan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Rasul SAW, karena ayat sebelumnya, ayat yang ke-8 tentang kaum Muhajirin, ayat yang ke-9 dari surat Al-Hasyr tentang kaum Al-Ansar, kemudian Allah menyebut dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat Al-Muhajirin wal Ansar, tugas mereka mendoakan mereka. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Pertama kali yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Memintakan ampun kepada Allah untuk para sahabat Rasulullah SAW. Memohonkan rahmat Allah untuk para sahabat. Memohonkan ridwan Allah untuk para sahabat Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana para ulama ahli hadis, misalnya ketika melewati nama para sahabat, mereka mengucapkan radhiyallahu anhum. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mendoakan para sahabat Rasul SAW atau atarahum alaihim. Dan tidak boleh sekedar faedah mengkhususkan misalnya kata-kata doa Ali karramallahu wajhah. Ya, ini salah satu warisannya kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ya, mendoakan khusus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan doa dengan kata-kata karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kalau mereka ditanya kenapa kok dikatakan Ali karramallahu wajhah? Alasannya kata mereka karena Ali belum pernah sujud kepada berhala, atau wajahnya Ali belum pernah sujud kepada berhala. Kata para ulama Ahlussunnah, banyak para sahabat yang tidak pernah sujud kepada berhala. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka hendaklah talibul ilmi atau seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah meninggalkan kebiasaan atau meninggalkan doa-doa seperti ini yang diada-adakan oleh kelompok Syiah Rafidhah untuk mengkeramatkan, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Sekali lagi hati-hati, ini adalah salah satu sisipan yang disisipkan oleh kelompok Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Cukup dengan mendoakan mereka radhiyallahu anhum, mendoakan para sahabat dengan radhiyallahu anhum, atau mendoakan mereka dengan rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, sikap Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW, yaitu menjaga hati dan lisan dari mencaci maki ataupun dengki kepada para sahabat Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati dan lisan mereka terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati tidak dengki, lisan tidak mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah membawakan dalil surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 tadi. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mendoakan para sahabat, bukan malah mencaci maki. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Menjaga hati, tidak dengki dan tidak benci kepada para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Ya. Dalam riwayat, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Shahihah, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Itulah kelompok Syiah Rafidhah la'anahumullah, yang mereka agamanya adalah mencaci maki para sahabat. Mereka adalah mal'unun, orang-orang yang terlaknat. Ya, qatalahumullah. Para sahabat dicaci maki oleh kelompok Syiah Rafidhah, bahkan dikafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Seperti dalam kitab Al-Kafi karangan ahli hadis mereka Al-Kulaini yang mengatakan semua manusia sepeninggal Rasul, yaitu para sahabat, kata mereka murtad kecuali 3 saja: Salman Al-Farisi, Al-Miqdad, dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhum jami'an, dan sebagian menambah yang lainnya. Intinya kata mereka kebanyakan para sahabat murtad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Ini bukan sekedar caci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh benar ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan ketika mentafsirkan ayat yang sudah kita baca tadi dari akhir surat Al-Fatah, liyaghidha bihimul kufar, Allah menjadikan orang-orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, intazal Imam Malik fi riwayatin annu bitakfir rawafid li'annahum yubghina sahabah. Imam Malik berdalil dengan ayat ini akhir surat Al-Fatah. Dalam salah satu riwayat beliau mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah karena mereka membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh bodoh orang-orang yang membela kelompok Syiah Rafidhah. Sungguh batil orang-orang yang menganggap perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah itu seperti perbedaan 4 imam mazhab fikih. Ya, ini sekali lagi sungguh batil perbedaan kita dengan Syiah Rafidhah itu perbedaan antara Islam dengan kekufuran, dengan agama kafir. Makanya Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Qatalahumullah. Demikian pula dengan Imam Ahmad, demikian pula dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi amin nasrani am sallaitu khalfal jami' awir rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang orang-orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang-orang Syiah Rafidhah dan kelompok Jahmiyah. Dan ini statement membantah sebagian pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis-hadis dari para perawi Syiah. Ya, ini talbis namanya, pembodohan. Kenapa demikian? Harus kita bedakan antara Syiah Rafidhah yang sudah kita sampaikan tadi, mengkafirkan para sahabat, mencaci maki Abu Bakar Siddiq, mencaci maki Umar bin Khattab, dengan kalau ada rawi yang dikatakan ada Syiahnya. Kata-kata atasyayyu atau rawi hadis itu ada tasyayu'nya, itu yang dimaksud di zaman dahulu adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kepribadian, keutamaan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman. Itu saja. Insya Allah akan ada pembahasan di sini tentang perselisihan dahulu antara para ulama Ahlussunnah, ulama salaf. Siapa yang lebih mulia antara Ali dan Utsman? Dengan kesepakatan yang termulia setelah Rasul adalah Abu Bakar wa Umar. Setelah itu siapa? Ali ataukah Utsman? Ini ada khilaf antara ulama terdahulu. Yang mendahulukan Ali dibandingkan Utsman, ini yang dikatakan ada pemikiran Syiahnya, tasyayyu. Bukan Syiah Rafidhah seperti Khomeini dan seterusnya yang mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Umar bin Khattab, bukan itu. Hati-hati dengan propaganda untuk apa? Melemahkan akidah Ahlussunnah terhadap Syiah Rafidhah. Hati-hati dengan orang-orang tersebut, karena sekali lagi ini adalah bentuk talbis atau tadlis, penipuan. Karena yang dimaksud, kalaupun ada rawi di situ,
rawi hadis yang dikatakan diterima Imam Bukhari itu bukan Syiah Rafidhah, karena Imam Bukhari nggak mungkin menerima rawi Syiah Rafidhah karena telah dikafirkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi, menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kewajiban kita membenci orang-orang yang mencaci maki, yang membenci para sahabat Rasul, bukan malah membela mereka. Seperti dalam ungkapan Imam Tahawi tadi, wa nubghidu man yubghidhum. Kita wajib membenci orang-orang yang membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang aneh, sebagian orang-orang yang katanya ingin menegakkan khilafah Islamiyah, tapi mereka mengikuti tokoh mereka yang mencaci maki Muawiyah, seperti tadi Taqiyuddin An-Nabhani yang mengeluarkan Muawiyah dari kategori sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti kelompok teroris yang katanya mau mengikuti jejak para sahabat, namun mereka masih mengidolakan Sayyid Qutb yang mencaci maki Muawiyah radhiyallahu anhu. Naudzubillahi min dzalik. Padahal kewajiban kita membenci orang yang membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk balas budi kita kepada para sahabat yang mereka luar biasa perjuangannya untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, yang kelima dan yang paling penting sekali juga, yaitu mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul SAW dalam semua bidang agama ini. Kita diwajibkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW. Salah satu dalilnya surat At-Taubah tadi, walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, Allah ridho kepada mereka, mereka beridho kepada Allah. Ridho Allah akan kita raih kalau kita mengikuti jejak para sahabat. Dan Allah mengatakan tadi, menjanjikan surga bagi kaum muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Artinya surga hanya untuk yang mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju surga harus melewati jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus betul-betul kita yakinkan dalam diri kita. Harus dalam beragama ini mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dikumandangkan oleh dakwah as-salafiyah. Dakwah salafiyah adalah seruan untuk kembali kepada Islam yang murni, yaitu Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabat Rasul SAW. Apalagi dalam masalah al-aqidah, apalagi dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ikuti jejak para sahabat. Para sahabat tidak pernah mentakwilkan tangan, tidak pernah mentakwilkan tangan dengan kudrah, tidak pernah mentakwilkan istawa dengan istawalah, maka jangan takwil-takwilkan. Ini ittiba kepada para sahabat Rasul SAW. Jadi sekali lagi, akidah sunnah terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, tidak dengki dan tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah dan mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan yang indah dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang selayaknya untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarhadil ummati quluban wa amaqam ilman wa aqallahum takallufan wa aqwamahum hadiyan wa ahsanahum halan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kalian ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan kalian, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, manusia yang paling mendalam ilmu agamanya, yang tidak ekstrim dalam beragama, yang paling lurus petunjuknya, yang paling baik keadaan mereka. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabi wa iqamati dini. Mereka para sahabat Rasul adalah sekelompok manusia yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Kenalilah jasa-jasa mereka dan ikuti petunjuk mereka karena mereka di atas jalan yang lurus. Ini
akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ini sekedar ringkasan saja dari apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab Al-Aqidah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita baca sedikit ungkapan Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa na'taqidu anna khaira hadil ummah wa afdalaha ba'da Rasulullah SAW sahibu al-akhas. Kita meyakini bahwasanya sebaik-baik umat ini, semulia-mulia umat ini setelah Rasulullah SAW adalah sahabat beliau yang khusus, wa akhuhu fil Islam, saudara beliau se-Islam, wa rafiqu fil hijrah wal ghar, yang menemani beliau ketika hijrah ke kota Mekkah, yang menemani beliau di gua, yaitu gua Thaur, yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waziruhu fi hayati, yang menolong beliau dalam kehidupan ini, wa khalifatu ba'da wafati, yang merupakan khalifah Rasul, pengganti Rasul setelah wafatnya Rasul SAW, yaitu yang bernama Abdullah bin Utsman Atiq ibn Abi Quhafah. Ya. Ini yang harus kita yakini. Manusia terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidahnya kelompok Syiah Ar-Rafidhah yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan mereka menamai Abu Bakar dan Umar sebagai dua berhala Quraisy, naudzubillahi min dzalik. Ini akidah Islam yang berbeda dengan akidahnya kelompok Syiah Rafidhah. Akidah Ahlussunnah, akidah kaum muslimin mengatakan manusia terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini sebagaimana ketika Abdullah bin Umar mengatakan kunna nukhayyir bainan nas fi ahdi Rasul SAW. Kami dahulu memilih manusia terbaik di zaman Rasul SAW, di waktu Rasul masih hidup. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini ijma' para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul banyak menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya Rasul mengatakan lau kuntu muttakhidan ala wajil ardi khalilan la takhatu Abu Bakar khalila. Seandainya aku boleh menjadikan di atas muka bumi ini seorang kekasih, aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Namun aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul mau meninggal dunia, ketika Rasul dalam keadaan sakit mau meninggal dunia, Rasul memilih Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam salat kaum muslimin. Ini menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah beliau. Ahabun nas ilai, manusia yang dicintai atau manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Di sini penulis menyebutkan tentang beberapa keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya beliau adalah sahabat khususnya Rasulullah SAW, sahibu al-akhas. Bahkan beliau pun sering dikatakan pergi bersama Rasulullah SAW kemana saja Rasulullah SAW. Bahkan sampai meninggal pun beliau di samping Rasulullah SAW, artinya kuburannya di samping Rasulullah SAW. Wa akhu fil Islam, beliau adalah manusia yang pertama kali masuk al-Islam dari kalangan ar-rijal. Beliau adalah rafiqu fil hijrah. Bahkan kata para ulama tidak ada seorang sahabat pun yang disebutkan istilahnya dengan kata-kata sahabat dari segi personnya selain Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Allah berfirman dalam surat At-Taubah tentang kisah hijrahnya Rasul, id qala li sahibihi la tahzan, ketika Rasul berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Allah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq li sahibi la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih karena Allah bersama kita. Kemudian kata beliau waziru fi hayati, yang selalu membantu Rasulullah SAW di kala suka maupun duka. Wa khalifatuhu, bahkan beliau adalah
mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah khalifahnya Rasul, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini akidahnya Islam dan kaum muslimin. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khalifah setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini membantah kelompok Syiah Rafidhah yang meyakini bahwasanya Jibril itu salah alamat, atau Rasul itu keliru ketika mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ini ijma' para sahabat, dan Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak akan mungkin umatku, yaitu para sahabatku, ijma' bersepakat di atas kesesatan. Harus kita yakini khalifah setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, karena panjang pembahasan tentang bab ini. Wallahu taala alam. Bismillah. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum puasa sunnah di hari Sabtu? Menurut pendapat yang rojeh dari kalangan ulama, puasa hari Sabtu dibolehkan selama tidak mengkhususkan. Boleh puasa sunnah hari Sabtu selama bukan mengkhususkan hari Sabtunya itu untuk puasa sunnah. Misalnya kalau kita sekarang ini ada puasa Asyura jatuh pada hari Sabtu misalnya. Sedangkan kebetulan memang itu jatuh pada hari Sabtu, bukan mengkhususkan hari Sabtunya. Cuma kebetulan hari Sabtunya pas tanggal 10 Al-Muharram. Apalagi puasa Asyura diiringi dengan hari sebelumnya. Maka sekali lagi, insya Allah pendapat yang rojeh, meskipun sekali lagi masalah fikih seperti ini ada khilaf antara para ulama. Ada yang tidak membolehkan secara mutlak. Namun sekali lagi yang rojeh, yang kita pegangi, pendapat yang membolehkan puasa sunnah hari Sabtu selama tidak mengkhususkan hari Sabtu itu untuk puasa. Wallahu ta'ala alam. Apakah ahli filsafat keluar dari agama Islam? Kalau filosof yang sangat ekstrim, memiliki akidah-akidah kufur seperti qidamul alam. Alam itu tercipta dengan sendirinya, atau mengingkari al-ma'ad, kebangkitan, maka telah dikeluarkan oleh para ulama. Contoh misalnya Ibnu Sina yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai cendekiawan Islam dan kaum muslimin. Ini dikafirkan oleh para ulama. Seperti Syekhul Islam Taimiyah, Imam Qayyim rahimahullah. Bahkan oleh Imam Ghazali pun dikafirkan. Karena apa? Tadi mengingkari hari kebangkitan, mengingkari an-nubuwah juga, kenabian dan seterusnya. Maka sekali lagi hati-hati dengan ilmu filsafat atau ilmu kalam yang itu bersumber dari orang-orang al-kuffar. Nah, ya, tentang masalah kejadian-kejadian luar biasa di 10 Muharram, sekali lagi harus betul-betul kalau berkaitan dengan hal-hal yang gaib yang telah lalu, harus betul-betul dengan dalil yang sahih, tidak boleh dengan koron katanya. Harus betul-betul hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Singkatnya, apakah harokah dan hizbiyah itu? Kalau para ulama menamakan ini kelompok harokah, kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok harokah mesti kelompok ikhwan muslimin misalnya, dengan bil misal yattadih mana. Contoh kelompok ikhwan muslimin adalah kelompok harokah, kelompok hizbiyah, pergerakan untuk menegakkan khilafah Islamiyah namun dengan cara-cara yang sesat dan menyesatkan. Ini namanya keluar lebih harokah, kelompok-kelompok pergerakan. Banyak mereknya, banyak nama yang mungkinnya sama, pergerakan yang ingin untuk mengembalikan kejayaan Islam cuma dengan cara-cara yang sesat dan menyesatkan. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.